Selamat pagi, saya di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk topik 3 yang berjudul Profiling Peserta Didik. Pertama-tama saya akan menyampaikan identitas observasi. Observasi ini dilakukan pada kelas 10 IPA 3 di SMA N2 Ngagle pada hari Rabu 18 Januari 2023. Selanjutnya, karakteristik peserta didik untuk etnik. Sebagian besar peserta didik kelas 10 IPA 3 adalah suku Jawa. Kemudian untuk kultural, sebagian besar peserta didiknya mampu berbahasa Jawa dan mengenal budaya-budaya Jawa. Contoh dari kultural yang dipraktekkan adalah yaitu pada setiap Kamis Pahing, di mana untuk para guru dan siswa menggunakan baju adat pada saat ke sekolah. Lalu pada status sosial dikatakan bahwa sebagian besar orang tua peserta didik 10 IPA 3 merupakan lulusan S1. Selain itu, mereka juga sebagian besar ikut bimbingan belajar atau bimbel. Untuk minat belajar siswa kelas 10 IPA 3 tergolong tinggi. Bisa terlihat pada saat mata pelajaran matematika wajib kemarin, di mana para siswa tertarik untuk menjawab dan aktif berpartisipasi. Mereka juga aktif bertanya dan meminta bahkan sampai meminta gurunya agar memberikan contoh soal yang banyak. Lalu, untuk kemampuan awal, mayoritas peserta didik kelas 10 IPA 3 memiliki kemampuan awal tingkat menengah. Ada yang tingkat tinggi dan ada juga yang rendah. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, yaitu ada pada tingkat menengah. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik di kelas ini tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan kegiatan wawancara yang saya lakukan pada minggu sebelumnya. Di sana saya mewawancarai salah satu siswanya, dan di sana dikatakan bahwa ia memiliki motivasi yang tinggi yang didapat dari orang tuanya. Kemudian untuk gaya belajar, sebagian besar peserta didik memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Oleh karena itu, mereka suka belajar yang melibatkan diskusi serta kegiatan langsung atau kegiatan praktik. Kemudian ke perkembangan. Untuk perkembangan fisik, peserta didik laki-laki tinggi badannya 160 sampai 170 cm dan berat badannya antara 50 sampai 60 kg. Sedangkan peserta didik perempuan tinggi badannya 150 sampai 165 cm dengan berat badan 38 sampai 50 kg. Keduanya telah melalui perkembangan secara sekunder, sehingga telah menunjukkan ciri-cirinya masing-masing. Lalu, untuk perkembangan kognitif menurut Piaget, peserta didik bergerak melampaui penalaran hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis, yang mana ini dikatakan ada pada tahap operasional formal. Untuk perkembangan bahasa, peserta didik mampu menyampaikan argumennya dengan kosakata yang variatif dan menyusun kalimat-kalimatnya secara sistematis. Bisa dilihat pada saat mengajukan pendapat dan bertanya. Lalu, untuk perkembangan sosial emosional, peserta didik mampu menyampaikan kritik dan saran dengan bahasa yang santun serta menerimanya dengan respon positif. Untuk perkembangan moral, peserta didik mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, serta menerapkan perilaku senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Adapun untuk perkembangan motorik, pada pelajaran yang melibatkan anggota gerak tubuh, khususnya pada pelajaran olahraga, peserta didik menunjukkan perkembangan motorik kasar dan halus sesuai tahapnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.